Kembali lagi bersama kita di Content Culture Zone bersama Main Studio, dan kali ini saya bersama dengan partner Saya Hans. Saya Delis. ya, kita kali ini akan membahas. Anda siapa? Oh iya, saya Mankim, dan kali ini kita akan membahas film Siksa Kubur oleh Joko Anwar. 3, 2, 1. Nah, kali ini kita sudah menonton film Siksa Kubur dari Joko Anwar. Kita bertiga sudah nonton, by the way. Dan setelah menonton, kita merasakan pengalaman yang wah, luar biasa lah, sangat berbeda-beda lah. Dan kali ini kita akan, sebelum itu kita akan bahas dulu. Film ini adalah film yang diproduksi oleh studio Come and See Pictures. Come? Come and See. Oh, sorry. Kau NC. Come yang itu beda, Mas. Ya, jadi ini adalah film kedua dari Come and See Pictures. Film pertamanya adalah Pengabdi Setan 2. Nah, sekarang ini film kedua dari studio production house-nya Joko Anwar sendiri. Dan sekarang untuk per hari ini kita take hari Selasa, tanggal 16 April 2024, itu sudah lebih dari 1,5 juta penonton. Congratulations. Tepuk tangan, guys. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana cerita ini dari sudut pandang kita masing-masing. Dimulai dari Hans, gimana menurut Anda film ini? Iya, jadi sebetulnya film ini menurut saya adalah cukup. Kenapa suara Anda terlalu pelan? Bisa ada keras, Anda takut sisa kubur apa Enggak, takut Pak. Saya hanya suara Anda ingin naik? Enggak akan ada bom ku Han. Ya, kenapa gitu ya? Iya, maksudnya Maaf ya, tim seperti, Gegana. seperti di channel sebelah kan ada api unggun, harusnya di belakang terus setupnya oranye ya, salah. Itu bukan channel, by the way, itu TikTok. Lanjut. Channel ya adalah Siksa Kubur menurut orang di sini dependable ya, karena ini bisa membagi ke beberapa sudut pandang baru sebetulnya film Delis gitu. Karena kayak Siksa Kubur ini menurut orang bisa bikin maneh mau tobat atau bisa bikin Anda mau makin sekuler. Kenapa jadi sekuler? Karena gini. Kalau tobat saya mengerti, tapi kalau sekuler kenapa? Karena gini, Pak. Terkadang ketika ada adegan di film ya, ini sedikit non spoiler ya, cuman ada dialog yang bilang melihatlah bukan dengan mata kepalamu gitu. Nah, kebanyakan orang itu tidak mau menerima untuk bisa melihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Bukan at least. Bisa dibilang kalau itu tuh kayak maneh lah. Maneh kan ketika kita ke konten horor maneh bilang nggak ada Okay. gitu kan. Ibarat kayak pride maneh sebagai yang nggak bisa lihat, yang nggak ada gitu loh. Okay. Jadi kayak bisa jadi mungkin di luar sana aing nggak mematok-matokan orang ya, maksudnya mungkin ada yang seperti si karakternya si siapa kemarin tuh? Yang cewek. Titik. Titik Sita. siapa? Sita. Titik Wasina. Titik nggak ada itu. Nggak ya, Itu yang mah ini kan istri Soeharto, beda lagi. Lanjut. Enggak Ya, yang maksudnya- yang indigo kan bisa mendengar itu ya titik. Oh, Ya maksudnya kayak Bu Suster Sita ini kan dia kayak karena depresinya sendiri, karena kesalahannya sendiri dan dibelenggu oleh rasa bersalah dia, jadi dia merasa kayak orang tuh bener nggak sih mati karena takut akan agama, dan kenapa sih agama tuh selalu ada konteks menakut-nakuti, padahal agama itu sendiri kalau diulik lagi nggak banyak yang menakut-nakuti, itu cuman warning. Maksudnya ibarat kayak Anda kalau takut di azab, kalau takut dihukum, ya maksudnya kita aja di dunia kan, misalnya kita di sekolah gitu, dihukum kan kita aja itu nggak mau kan. Ya. Nah kenapa kita harus melanggar gitu? Jadi maksudnya Jadi jangan, kalau udah melanggar terima hukuman. jangan menilai dari agama itu untuk menakut-nakuti Ya, gitu. berarti Itu hukuman tuh bukan menakuti, tapi kalau melanggar ya. resiko, lebih Nah. jatuh ke resiko. Jadi makanya kayak ada Berarti kan bukan sekuler dong, itu justru memahami agama dong. ini saya meluruskan untuk yang takutnya berpikirnya Oh, mengsekulerkan diri. Toh juga bilangnya kan kayak, oh ya udah, toh juga dia bisa berpikir siksa kubur itu ada dan nggak ada kan. Coba kalau mohon maaf ya, Joko Anwar meluruskan kalau ternyata siksa kubur itu ya nggak ada gitu. Oke. Itu cuma mimpi Ya, dia. habis itu diblokir filmnya sama MUI kan. Iya kan, makanya tadi saya bilang mohon maaf gitu. Yeah. Seandainya ternyata itu cuma mimpi dia ketika dia kekurangan oksigen di dalam kubur dan pada akhirnya tidak ada apa-apa gitu. Yeah. Semisal kalau adegannya seperti itu gitu ya. Tapi kan adegannya tidak seperti ya, jadi ya nonton aja gitu untuk lebih tahu gitu. Kalau dari aku sendiri gitu. Tapi ya film ini untuk orang-orang yang mungkin keimanannya sedang tipis, tontonlah please. Ketika keimanannya tipis, kita ketika nonton film ini jadi robek.
halal. Lanjut. Kayak amandemen negara. Hei. Lanjut. Oke, Mas, oke, itu oke. terlalu bahaya, Mas. Jadi maksudnya daripada Anda semakin jauh, mungkin jika hidayah susah datang ke Anda nonton ini saat. Agak keras ya dakwahnya, tapi ya udahlah kita terima ya, guys ya. Padahal yang anak ustadz ini ya. Iya. Coba kita Nah, ini. Delis. Dari dulu. Kalau aku ya, Buka agama. Gimana? Dari aku, dulu kan ada gening bukunya, buku yang siksa kubur. Oh iya, buku Siksa Kubur aja. Bisa bungkus Bener lagi. yang orang yang Jadi- sebelum orang nonton ya, sebelum jadi- orang nonton, orang kira semacam kayak gitu. Oh, iya mah adaptasi dari kayak komik-komik gambaran, gitu. iya Nah, kayak kalau adaptasi gambaran komik gitu. mah beda film, Pak. Itu siksa neraka bukan siksa kubur. Iya, itu beda film sih Siksa Oh, beda, Neraka. beda. Siksa Beda film, Neraka. Delis. Tapi ada Siksa Kubur. Iya, tapi iya, ya. intinya kan setelah siksa kubur ya Iya, kita maksud bersiksa yang kubur. ada di kepala orang tuh ya itu yang si buku itu, yang si buku komik gitu. Atau jangan-jangan mikirnya si film Siksa Kubur adalah prequel dari film Siksa Neraka. Film sebelum Siksa Neraka Siksa Kubur dulu gitu. Orang nggak ke situ sih. Nah, Tapi ke sebenarnya yang gimana? ininya aja yang bukunya aja. Terus pas setelah orang nonton, ternyata orang banyak nutup diri. Wah, iya anjir. Tamet truth anjir. Ini ya. Ayo nonton horor, ayo nonton horor. Orang tuh emang karena sekarang orang tuh udah jarang sholat. Ya ampun, ya Allah maaf. Orang tuh jadi ngerasa takut kalau seandainya nonton horor, nonton Orang- yang gini-gini tuh orang jadi ngerasa takut karena Orang mau jadi nonton ini buat ngalihin nyari kan. hidayah, ini malah kayak joget gini. Enggak, karena kan itu buat ngalihin kan. Karena kan suara film horor tuh emang biasanya gitu kan. Kayak ngagetin sama permainan mereka lah. Ya. Nah, orang itu dengan dengerin lagu K-pop terus Padahal dia bilang tadi lagi jarang sholat, padahal habis Ramadan loh, parah aja. enggak kan sebelum Ramadan juga sebelumnya. Oh iya. Tarawih tuh. Hah? Tarawih enggak? Kan sunnah, nggak wajib. 5 waktu enggak? 5 waktu, 5 waktu. Nah, itulah ya. 5 Oke. waktu mah 5 waktu. Terus gimana Teh Delis, sok? Nah, terus setelah nonton Iya. itu sebenarnya ada beberapa yang ketebak sih menurut orang dari filmnya. Ada beberapa yang ketebak. Boleh diomongin sih? Boleh, tapi kenapa kita nggak jelasin dulu? Kita lupa jelasin di awal nih. Sinopsis filmnya dari awal. Ya udah jelaskan aja dulu. Ya. Wes, jelaskan sekarang, weh. Sinopsis filmnya adalah ada seorang anak cewek bernama Sita dan bapak ibunya itu meninggal gara-gara kasus bom bunuh diri. Semenjak bapak ibunya meninggal, dia nggak percaya sama agama karena alasan orang yang bom bunuh diri ini meledakkan diri adalah dengan alasan agama. Dan Sita jadi tidak percaya agama karena kalau memang agama ada, kenapa jadi orang itu saling membunuh dengan alasan dia takut siksa kubur. Nah, makanya setelah itu Sita hidup untuk mencari orang paling berdosa di dunia ini dan ikut mati dikubur di dalam orang itu untuk membuktikan siksa kubur itu beneran ada atau enggak. Iya. Nah, sekarang dari the list tadi apa? Yang Nah, yang ketebaknya apa yang ketebak? yang ketebak ada satu adegan pas kepala yang ininya masuk. Oh, mesin cuci. Kristen Hakim, yang mainnya Kristen Hakim. Kepalanya masuk mesin cuci. Orang dari awal udah ketebak kayaknya ke situ. Kalau dia mah kan perlahan nih kesetrum dulu apa dulu. Kalau orang mah kayaknya langsung ke situ. Cuman orang gak expect. Ternyata bukan. Ketebak masuk mesin cuci. Cuman ternyata meninggalnya bukan. Total lah pokoknya mah. Tapi kan mau dibahas spoiler atau enggak nih? Kalau kita bahas spoiler, kita kasih warning di awal spoiler alert gitu. Boleh. Soalnya di Twitter sebenarnya juga banyak yang bahas spoiler. Oh gitu. Oh. Dan di repost sama Joko Anwar juga. Jadi Oh, iya. ya udah di Aduh, aduh, juga. Jadi ini spoiler alert ya buat kalian yang belum nonton dan sebaiknya kalian setelah denger ini kalian nonton gitu. Kalau di salah satu adegannya Kristen Hakim itu memerankan salah satu pasangan di Panti Jompo kan. Iya. Nah dia jadi habis galau lah, ada masalah dengan suaminya, dia menyendiri di kamar. Nah Terus, karena si Dia itu sifatnya ceroboh. ya ceroboh Banget, ceroboh parah. Nah si Kristen Hakim tuh karakternya ceroboh. Jadi ketika dia mau mencuci baju, dia Melepas cincinnya. terus dimasukin ke dia lupa di adegan itu kan kita juga kayak ngeliat dia kayaknya lupa dia naruh di mana gitu kan, kayak nggak jelas habis itu kan, berarti Iya. kan dia lupa naruh di mana kan cincinnya. Nah terus dia pas mau masukin baju ke mesin cuci dia lupa kok cincinnya nggak ada, dia cari-cari ke baju ya lagi, dia bongkar mesin cucinya kan, tapi dia udah nyolokin mesin cucinya masalahnya. Pas dia bongkar gitu dia nyangkut di
mesin cucinya. Iya. Kayak adegan bokep stepmom gitu. Yeay. Bener, tapi ini biar kalian ada bayangan gitu. Bener aja aku udah mesin cuci kayak I'm stuck gitu kan. Nah, kalau di film luar negeri kan beda. Nah, kalau di film ini bener. Nah, jadi adegannya karena Christina Ricci stuck, dia panik, merengek keluar, nggak ada adegan bokepnya guys ya. Jadi dia ngereng-ngereng keluar, kepencet lah mesin cucinya keputer, nah puter lah badannya anjir. Kepala ya kebetulan. Pertama kalau dari gua mikirnya pertama dia bakal mati itu gara-gara Kesetrum dulu. pas menyolokin mesin cucinya, ternyata enggak. Terus gua menduga yang kedua adalah ketika dia nyari-nyari cincin ke dalam mesin cuci, di dalam mesin cucinya dia kesetrum, ternyata juga enggak. Nah terus yang ketiga mesin cucinya muter, gua kira mati itu dia langsung hancur gitu aja. Iya. Juga enggak. Dan terakhir pas muter-muter gitu dia masih berusaha keluar kan, Christina Hakimnya aja masih kuat, ternyata rambutnya nyangkut di mesin cucinya kan. Iya di ininya yang. Nah gua kira itu kepalanya copot, ternyata endingnya adalah mukanya tercabut gitu. Anjir gila banget itu. Nah di situ orang nggak lihat sih sebenarnya. Ya karena dia Iya, ya itu karena orang tutup mata. Iya, dia tutup Setiap orang tuh selalu pengen nonton horor, tapi orang nggak berani. Orang udah tahu. Yang penting orang tahu aja alurnya gimana, tapi orang nggak lihat gitu loh. takut Cuman aja. dikit-dikit. Si Delis udah gini nih. Gak orang pakai selimut terus gini. Iya anjir. Ya, karena takut. Jadi hilang esensi nonton horornya kan serem-serem jadi sah. Iya karena orang takut. Kan orang mau neken kursi aja anjir, nanti ada yang pegang tangan aja Langsung gitu. parno. Langsung parno. Tapi maksud orang Delis masih lebih mending sih, karena kemarin tuh ada yang ngorok guys. Oh iya. Parah, ada yang ngorok parah sih. Ada yang ngorok guys. Bisa-bisanya dia nonton film horor Kayaknya dia tidur anjir. Kayak dia orang Kristen. Gak percaya sisa kuburan. Oh iya. Jokes guys, jokes. Walah weh. Parah. Walah weh. Jangan dikat, masukin aja, pokoknya jangan dikat, Zoom Ya, in. Zoom in, Ya. dia aja kita nggak ikutan. Dia mankim. Ya, jadi maksudnya mungkin dia orang Islam, tapi mungkin dia udah nonton kedua, ketiga kali sih kita tahu. Ya Jadi mungkin dia udah tahu alurnya. Jadi dia pengen kayak mungkin dia penasaran di adegan tertentu tapi Iya. adegannya belum muncul jadi Iya. Dia lama, waktu anjir. itu ke toilet atau apa. Ya, terus dia kayak lama anjir nanti Iya, kayak gitu dulu. jadi udah tidur dulu. Adegan itu baru nonton lagi gitu. Ya. Atau Jangan mungkin kata memang yang film- nyapu-nyapu. Enggak aing bantu anjir. Ya gitulah. Terus ada lagi nggak komentar dari kalian berdua tentang film Siksa Kubur? Siksa Siksa kubur. kubur. Maaf dari tadi. Ada satu lagi yang orang ketebak, orang bilang sih ke Rehan. Apa itu? Boleh nggak sih? Boleh. Iya, Ini spoiler kan aja. Ini udah spoiler. ini spoiler aja ya. Nah. Udah masuk ke itu kan siapa sih Sitanya itu masuk ke kuburan bareng orang yang paling berdosa, orang yang Ya. banyak dosanya ya. Hmm. Nah dia kan masuk dikubur. Ya. Orang itu ketebak dari setelah dia dikubur nggak ada adegan lagi buat si Sitanya digali lagi kan si kuburannya. Ada, Kan dia keluar dari kuburan teh. ada, Ada teh. tapi kameranya nggak ada apa-apa. Oh iya. Kan dia ngeliatin dulu Oh dia. iya benar ya. Oh iya. Nah, orang tuh kayak kepikiran gak tahu gimana orang dapat itu aja nggak tahu dari mana. Oh, iya. Pokoknya mah setelah dia ditarik setelah dia dari kuburan itu kan langsung ke adegan banyak tuh kejadian-kejadian yang apa ya yang buat orang meninggal gitu ya. Iya, iya. Kejadian-kejadian yang seremnya lah. Yang kayak yang Banyak tadi kejadian tulis- horor lah setelah itu. ya yang dianya apa sih ditakut-takutin sama suara-suara si orang yang udah meninggal itu. Terus siapa sih si Ibu Christine Hakimnya meninggal. Terus yang ditusuk. Ya. Itu kan banyak tuh kejadian-kejadiannya. Pelakor gitu. Ya. Nah, orang tuh merasa kayaknya ini dia emang masih di dalam kubur deh. Maksudnya itu entah itu di mimpinya dia, entah di halusinasinya dia. Orang pikirnya kayak gitu. Orang bilang ke si Rehan, kayaknya dia emang masih di dalam kubur deh, belum naik ke atas. Oke. Dan ternyata sampai ending emang benar. Masih dikubur. Dia masih dikubur, cuman ada lagi setelah beres kan diangkat dari kuburnya. Udah berdua tuh sama Reza Radian. Udah Rajanya udah ini ada pertanyaan Marobuka. Kayaknya emang benar-benar meninggal juga gitu. Oh, bukan. Iya. Marobuka. Kalau dari Anda gimana?
Film ini tidak cocok untuk Anda yang adrenalin junkie, yang berharap ada jump scare, ada berharap kayak Pengabdi Setan, ada teori, ada misteri, hantu. Iya. Enggak. Ini Tapi ada jump scare tahu beberapa. slow pacing Dikit. banget Dikit, dan ya. jump scare itu Gak ini Pengabdi Setan. ya, dan gak seterduga mau ada jump scare juga, Pak. Ya. Karena pembawaannya hening, pembawaannya pacing Ya dari awal lambat. lambat banget gitu. Cuman ya balik lagi kenapa di akhirnya kayak tiba-tiba langsung woi Iya. durasi woi gitu. Cuman dari awal yang gedenya itu pas pengebomannya itu, terus si sisanya kepleset darah, itu cuman di situ aja, sisanya mah kayak biasa-biasa aja. Yang di Tapi ininya ada yang unik tahu, Apa? kan dia ngebom depan rokok toki. Nah, ya itu sebut orang ya apa? toko roti kan, Rokok toko toki. roti. Rokok toki. Ya depan toko Sistem roti ukuran kan. Torokotoki. Maksudnya kan orang tuanya meninggal di depan tokonya dia sendiri gitu loh. Iya. Tapi yang anehnya adalah kenapa tokonya kayak zero damage gitu. Iya. Iya kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada. Sedangkan kan itu ledakannya kayak di sebelahnya banget kan. Iya. Minimal kayak kacanya rusak Pecah. kayak. pecah atau enggak Kena si dampak lah. ininya retak. Atau minimal si Sita sama Adil tuh kena pendengaran suara di awal dulu kayak ting, kayak Iya. karena kan suara ledakan tuh gede banget. Iya, Ya, iya. meskipun Pasti Soalnya- kayak pengang gitu telinganya pasti. Iya, soalnya si orang tuanya juga sampai hancur kan, Iya. kayak ya itu Iya yang- minimal harusnya kaca tokonya udah pecah. Gitu. Soalnya itu dekat banget kan. Iya. dan orang tuanya bucat. Tapi Iya, ya gak mungkin mendekati ledakan realistis ya, karena sebenarnya ledakan realistis itu kan nggak banyak ledakan api kan. Oh. Itu kan awalnya kita kayak lihat kok nggak ada apinya gitu kan, tapi kayak meledak gitu doang kan. Iya, tapi itu memang realistis sih, cuman yang nggak realistisnya justru itu kenapa Si bangunan tokonya sebelahnya nggak terdampak. Iya. Gitu aja sih itu memang. Maksudnya kan sebesar-besarnya bom bunuh diri juga ya pasti beberapa collateral damage kena. Iya, lah. di sekitar lah, bener sih. Tapi ada fakta tahu di toko roti itu. Apa? Itu rotinya beneran dibikin di hari itu juga sama Joko Anwar. Oh iya. Oh, iya. Ada kalau nggak salah di podcast siapa gitu dia bicara, Joko Anwar tuh bilang itu roti ada sekitar 6.000 roti dibuat di sini buat Oh, iya. syuting film itu doang ya. Kalau donatnya? Rotinya real semua, bukan kayak prostetik kayak kita bikin dari kapas atau Iya, roti iya, bukan. Roti Nggak real. beli juga. Nggak beli juga, beneran dibikin. Itu udah keren. Donatnya Ya, sama. donatnya kan ada di sebelahnya. Oh, donat itu kan nggak diliatin, jadi nggak ada. Kan nggak ada yang diliatin. Tapi ada Easter egg sih ya Pak. Apa Easter egg apa? Mani nyadar nggak pemain orang tuanya Sita sama Adil ini selalu bareng mulu di setiap film Joko Anwar. Dari Pintu Terlarang, Oke. di Pengabdi Setan, sampai 2. Jadi pasangan terus kan? Iya, jadi pasangan terus. Fahri Albar ya? Fahri Albar sama Happy Salma. Dan uniknya di Pengabdi Setan tuh namanya kan Pak Gun. Itu toko roti siapa? Roti Pak Gun. Oh iya. Toko roti Pak Gun. Orang Nah, enggak toko roti itu dari kakeknya ya? Kakeknya Iya, sayang dari ya? kakek. Makanya dari yang- dari bapaknya si cowoknya. Iya, iya. Yang orang harapkan adalah apakah mereka ini orang tua tapi immortal atau gimana gitu. Oh, Tadi kan iya. orang berpikirnya gitu, tapi Tapi kan ternyata dia nggak ngerencanain universe juga. Soalnya kalau nggak salah, memang si produksinya Kamensi Production. Tapi yang Pengabdi Setan tuh bukan Rapi Films, tau orang beda ini lagi. emang iya. Kalau yang ini Rapi Films kan kerjasamanya Rapi Films kan. Hmm. Jadi kayak yang punya IP-nya Kamensi, yang produksi yang biayain semua produksinya Rapi Film gitu. Oke, kita nanti sorry spoiler. Jangan dulu Pak. Kayak gitu. Iya. Setahu orang gitu. Jadi kayaknya beda. Tapi nggak tahu sih, mungkin bisa. Mungkin sedikit Easter egg aja Iya. kali kayak Tapi itu Joko menarik Anwar sih, menarik sih. Maksudnya kayak Tapi yang teori si Delis tadi banyak yang bahas di Twitter tahu. Gimana? Jadi ada Coba dia boleh ada dibahas dulu, Kim. salah satunya dari Twitter. Ini banyak dari tweet sama Joko Anwar ya teori-teori ini. Jadi kalian bisa cek juga. Ada dari akun Anang Pratama. Dia bilang kayak gini. Teori saya, Sita mati saat dikubur bareng Pak Wahyu. Jadi mirip sama kayak teori si Delis justru. Karena kehabisan nafas. Jadi di dalam kubur itu dia kehabisan nafas. Tapi kan ada pipa, Pak. Iya, Ya, ada tapi kan pipa. kesumbat. Dilihat Pipanya kan? sama ini kan? Disumbat kan? Kesumbat sama ada ular juga kan yang masuk ke situ. Tapi kan si Sita Oh iya, yang sendiri. kesumbat. Dia gini Kesumbat. sendiri kan. Yang ini yang korek-korek, Dia ngorek-ngorek. ngorek-korek itu. Ada adegan Sita. Iya, maksudnya kirain aing tuh ngorek-ngorek tuh kirain enggak ada kesumbat, enggak ada Habis apa. itu kan dia gini sama dia. Oh, Ditutup, iya, benar iya. ditutup. Jadi Oh, di sana dia kayak bisa nafas harusnya gitu. Jadi kenapa bisa nggak bisa nafas? Karena itu tadi bener kan. Terus Adil itu sebenarnya pas jagain di luar juga mati. Karena kepatok ular katanya. Ini kan teori, namanya Iya, teori kan bisa teori. salah bener ya. Asal-asal karena ini. Oke, nah terus
Jadi pas si Adil dia ngemandiin mayat yang terakhir, yang mayatnya hidup lagi dia ngejar. Iya. Itu tuh katanya teorinya adalah itu siksa kuburnya Adil. Oh. Sedangkan siksa kuburnya Sita, ya itu tadi dia kembali lagi ke rumah kerjaan itu, terus dia kayak apa? Ada yang mati, ada apa, Iya, terus iya, masuk iya. ke terowongan gitu-gitu kan segala macam. Terus ada satu lagi tapi orang nggak nemu ininya tweetnya, nanti lah kalau ada tweetnya kita cantumkan ya. Tapi kalau nggak salah di film itu kan dihin berkali-kali kan kekurangan oksigen, aku berhalusinasi, Iya, aku iya, iya. berhalusinasi, aku berhalusinasi. Terus dijelasin juga kalau kita kekurangan oksigen, berhalusinasi, dan sebelum meninggal ada juga yang jurnal bilang kan sebelum kita meninggal otak kita itu memutar kembali, otak kita itu masih aktif dan dia memutar memori-memori yang paling berkesan selama hidup kita. Karena Sita selama hidupnya pengen buktiin banget sisa kubur itu ada, jadi yang keputar di otaknya lagi dalam waktu singkat itu yaitu Iya. cerita dia mencari kebenaran tentang sisa kubur. Makanya ketika dia ke stasiun apa Ke stasiun TV belum yang belum buat ada satu lagi hintnya. Yang Pak mana? Wahyu bilang juga di film itu ketika yang sebelum dia bunuh diri. ya dia bilang jangan-jangan sisa kubur itu adalah hal yang paling kita takuti di dunia. Nah Oh, makanya ketika iya, si Sita ke stasiun TV buat ngebuktiin rekaman itu ada dan ternyata beneran hilang kan rekamannya, itu tuh adalah hal yang dia takuti. Gimana kalau seandainya dia capek-capek ngerekam, rekamannya hilang. Nah itu tuh makanya jadi semua yang scene setelah itu Itu- adalah ketakutan dia. Itu Ada kan orang meninggal, ada ini temannya ditusuk gitu-gitu. Karena habis itu Sita nggak pernah ketemu Adil lagi kan. dari situ Ya maksudnya setelah dia berantem, habis itu nggak ketemu lagi kan. Iya, tahu. ya cuman pas nelpon doang. Iya, Pas nelpon nelpon doang. doang. Soalnya Enggak. masalahnya di adegan itu, yang adegan pemanggilan arwah yang kayak jalan Iya, iya. tapi pakai lilin gitu kan. Ya yang Ya, Adilnya, iya. Adilnya ngomong kan ke melalui si ibu Ninik itu, Sita, tolong aku gitu sih. Tolong Oh, Ismail. bukan. Tolong Ismail. Tolong Ismail. Oh, tolong Ismail. Tapi suara Reza Radian kan? Oh iya. Itu Iya. Reza Radian. Dia Ya, kan masuk soalnya si ibu tadi Sukmani tiba-tiba suara mana jadi suara orang kan serem juga tuh. iya. Enggak, Soalnya orang si nggak- Sitanya pas buka jendela itu dia bilang Adil katanya gitu. Oh iya. Iya. Orang nggak ngeh tau. Jadi kayak mix- Orang kira si ibu titik itu ngomong tuh si bapak yang Dajjal itu Pak Wahyu. Bukan. Oh, itu Iya. setelah enggak. Setelah orang-orang bubar kan. Iya, setelah orang bubar. Nah ngomong itu lagi. ada kan ngomong Iya, kan. si ibunya tolong- tinggal sendiri kan? Iya, nah kirain orang itu teh si bapak Wahyu. Enggak, karena mana tutup mata mungkin. Jadi dijelasin di sana emang sebelum setelah itu ngomong kan tolong Ismail katanya kan. Heeh. Nah si Tanya nanya Adil katanya dia gitu. Karena dia tahu tuh suara Adil, suara Reza Radian. Makanya dia nelpon si Adil juga. Iya, makanya bisa Mas nelfon Didi. Adil aman enggak gitu. Atau itu dia enggak lagi kerja gitu. Lagi kerja ya Nah, ya. pas kerja itu baru dia kena sisa kubur versi dia kalau teori netizen ya. Iya. Nah, dia Tapi masuk akal sih, masuk akal. iya. Terus ada satu lagi menurut gue Reza Radian tuh keren banget. Anjir Iya. gila. Kerja. Pertama dia memerankan orang yang trauma setelah pelecehan seksual, ya kan, terbawa sampai gede Iya. dan ketemu sama pelakunya itu dilihatkan dengan bagus sebenarnya. Iya iya. Terus yang kedua, dampak dari dia kekerasan seksual itu, dia juga melakukan itu ke orang lain dan itu dilakukan ke mayat. Kan dia tiap mandi mayat ya diginiin mayat. Iya. Emang iya. Perhatiin lagi, tonton lagi deh, beneran. Oh, iya. Diginiin mayat ya, karena dia kebawa trauma itu. Jadi ada di teori psikologi, jadi katanya kalau jadi orang yang jadi korban, jadi kalau ketika udah gede, coping mekanismenya adalah dia jadi pelaku juga tanpa dia sadari, karena mentalnya udah rusak gitu. Gitu. Jadi coba deh perhatiin ketika Iya, orang nggak. ketika Reza Radian mandiin mayat, dia pasti ada gerakan kayak gininya, tapi gak dilihatin sendiri, karena dia membelakangi gitu kan, jadi gak terlalu kelihatan ininya gerak, tapi kelihatan dia kayak tangannya gini sebelah. Kan ada kayak suara anak. Iya kayak ada gitu Oh, kan, iya. Terus Aing- tangannya aing- basah kan, abis itu yang di sisa kuburnya itu. Iya. Oh iya. Basahnya oh, iya. basah Oh putih iya, aneh pas ya. di ini, pas di Terowongan. Iya. Sita. Tangannya basah kan? Tangannya basah Itu kan? mencurigakan. Oh iya, baru kepikiran Iya. orang nyampe situ tuh. Oh, Itu parah. kayak hint-hint yang wah gila sih penulisan Joko Anwar. Iya, keren bagus sih. banget. Keren sih. Actingnya Parah. keren dari Zara Rian, Joko Anwar juga detail-detail kayak gitunya diperhatiin. Iya. Keren sih. Sama ini yang orang kagum sama Reja, yang ini yang dia kan pas masih kecil kikuk kan. Oh yang Pas diperankan udah, Misaki. ya pas udah besar, pas berantem sama Sita,
dia masih kikuk juga, dia Iya, nggak iya. berani natap. Iya. natap Jadi kayak kita Sita. beneran kayak ngelihat Muzaki jadi gede tuh kayak Reza Iya, Radian. bener, kayak Saking bener-bener bagusnya iya. acting Reza Radian ya. Bagus itu, Gokil bagus. sih. Gokil. Iya. Jadi gimana? Kita udah bahas nih, ada kayak yang mau dibahas lagi nggak? Kalau gue sih cukup. Sama ininya, Apa? kebetulan Apa sih di situ banyak artis-artis senior. Oh iya itu Iya. benar. Pan di Jompo Panti Reunian guys. Katanya lu mau bahas apa ini beberapa artis-artisnya? Ada- Oh iya, sama yang orang bener-bener nggak tahu kan artis yang Sita yang kecil itu Ah, ternyata anaknya Dwi Sasono. betul. Ih gila, Anak Dwi Sasono. keren banget aja. Keren ya actingnya ya? Iya gila, bagus banget. Itu tuh bahkan ada sampai jokesnya di Twitter tau. Ini mah nepo baby yang dibolehin katanya. Maksudnya? Kan ya kayak dari aktor jadi aktor juga gitu. Oh. Kayak nepotisme kasarnya. Tapi ini buat jokes doang, jokes. Oh. Memang Tapi itu- melenceng ke politik sih tapi enggak. Tapi itu bagus sih, Om Dwi bagus. Sasono tuh yang ini nih Mankim. Enggak, ini kan saya bacain komentar netizen aja di Twitter. Parah nih. Lanjut. parah Jadi nih. kan katanya gimana anak Lisa Sono? Iya bagus banget. Orang tuh beberapa kali pas dulu di apa sih yang di net tuh Tetangga masa gitu. tetangga masa gitu orang sering kan stalking dia sama anaknya. Orang enggak ternyata itu anaknya Dwi Sasono. Iya, dan aktingnya Dan bagus. aktingnya bagus banget. Padahal baru umur 15 atau berapa gitu. Iya. Ya, iya. Masih muda. Masih muda. Keren sih, keren. Iya, itu keren. Lisa Sono. Dari dia nyopot bukunya aja gila aktingnya kayak gini. Mana buat kuku kayak gini? Tapi sih selain anak Lisa Sono juga Muzaki-nya cowok juga keren sih. Tapi melihat Bisa Muzaki, beresonansi dengan aktingnya Reza Radian loh. Maksudnya susah lah tau. lihat Muzaki gede tuh aneh cuy. Kenapa? Kenapa? Enggak kita sih orang aja sih. Aku sendiri kayak lihat Muzaki kan selalu jadi aktor cilik yang kecil gitu kan. Yang pemberani cilik gitu, tiba-tiba langsung muncul udah gede lagi. Ya kayak lu lihat Umay gede kan. Gak rela aja kan. Enggak sih, Umay aing enggak pernah. Oh, lihat yang orang kecilnya gak rela, sih. yang orang gak rela mah ini sih. Joshua. Siapa sih yang bukan yang jadi sinteng? Oh iya tahu siapa Orang namanya. siapa lupa yang Tahu, di tahu, ini. tahu. Ronaldo yang Wati di- bukan. Bukan Sintong, yang di Sintong. ini Yang pakai peci. siap. Siapa anjir? Siapa sih? Apa sih judul Wow, film wow. yang di Setengah Hati? Gak tahu. Yang pakai peci masih wow aja, bukan si Entong. Kan ada Sintong juga. Sintong, Dia pakai sarung Sintong. gitu orang Betawi. Oh. Ada itu sih kayak sinetron gitu lah. Sinetron itu waktu Sinetron sore lah, sinetron sore anak. zaman kejayaan sinetron Indonesia lah kan. Sinetron zaman Majapahit anjir. Anjir, berlebihan. Berlebihan. Nah, terus Zaman kalau dinosaurus. apalagi tadi kan anak Dwi Sasono, terus Hmm. apalagi ada lagi nggak? Aktor senior gimana Aktor tadi? senior gimana? Tadi katanya mau bahas tadi. Enggak sih, orang Nggak. enggak. Kalau gua sih ada satu aktor senior. Apa-apa. Jadi ternyata itu ada kalian bisa cek juga di tweetnya Joko Anwar yang di pin ya. Jadi ada aktor yang baru ketemu lagi di film yang sama setelah 23 tahun gitu. Siapa? Siapa? Yaitu Slamet Raharjo sama Christine Hakim. Jadi ini film pertama mereka kembali lagi film bareng setelah 23 tahun gokil. Oh iya. Anwar mempertemukan dua aktor senior dalam satu film setelah sekian tahun, Pak. Itu gokil sih. Ada mau lihat tweetnya. Lagi di sini. Jadi pemilihan aktornya Bang Joko Anwar juga ini luar biasa sekali sih gitu. Dari Udah di atas nih. pembuatan pacing story-nya, Nih. untuk warna yang dipakainya sama pemain-pemainnya itu balance. Di Siksa Kubur pertama kalinya Slamet Raharjo bermain lagi bersama Christine Hakim setelah 23 tahun. Bener. Tweetnya Joko Anwar valid. Gokil kan? Itu maksudnya gini loh, saking the God-nya Joko Anwar dia bisa mempertemukan kembali Pak. Maksudnya aktor-aktor, maksudnya gimana ya? Di respect banget loh berarti. Susah tau. 7 menit. Iya terus? Ya nggak apa-apa. Iya. Lewat dikit gak apa-apa kan? Iya. Lanjut kita 1, 2, 3. Oke lanjut. Kalau dari lu Hans gimana? Gak ada sih. Aing masih trauma sama film ini, Cuk. Ada Siksa Kubur terakhir ya? Iya, anjir. Itu gila sih, gila banget. Maksudnya nauzubillah min zalik ya, maksudnya kita juga sebagai orang yang takut sama siksa kubur gitu, nauzubillah ya, jangan sampai kayak tidak percaya itulah dengan siksa kubur itu sendiri gitu. Toh juga kan bagian dari rukun iman, percaya dengan siksa kubur gitu loh, percaya dengan hari akhir. Hari akhir kan bisa hari akhir kita, hari akhir kiamat gitu loh. Maksudnya munkar nakir gitu kan, beriman kepada munkar nakir juga salah satu bukan
menerima ya percaya kan Percaya pada malaikat Allah kan juga salah satunya gitu maksudnya ya semoga kita selalu dilindungi lah ketika kita di alam kubur. Amin, kita amin, husnul khotimah jangan sampai ketemu dengan wujud yang semengerikan itu gitu maksudnya Amin, amin. ketika maksudnya apa ya kayak Joko Anwar nafsu banget gitu untuk adegan siksa kubur Bener sih, kalian kalau nonton lebih parah dari itu. Wah, gila aja. iya kayak Orang gak berani lihat sih orang. Orang Nah, lihat itu justru kayak orang anjir. lihat di awal pas ularnya masuk terus ularnya keluar anjir ini udah nggak bener. Terus pas si orang lihat tuh pas si Sita masih di dalam kubur kan dia nyaksiin si ini pas darahnya muncrat. Nah orang dari situ anjir orang kan di situ Joko Anwar ngajak kita tobat bersama astagfirullah rabbal baraya. Nah ya orang ikutin tuh orang ikutin. Karena si Sitanya teriak kan, Iya tolong. aku percaya, aku pengen tobat. Gimana Gimana caranya aku, tobat? gimana caranya tobat Gimana ya. caranya tobat? Keren sih. Terus keluarlah si itu yang Anjir, mirip lagi suaranya. Itu kayak ya jangan membuat Tuhan murka lah bro. Asli. Jadi gimana udah? Ada lagi? Saya masih trauma sih pak sama masih film ini. trauma, Tapi oke. kayaknya masih buat dosa gitu. tapi Jadi kayak- orang ke malam ya pas orang tidur anjir aduh orang nggak takut ya takut tidur takut mimpi anjir Kemarin semalam kegang gimana aman gak? nggak aman sih yang orang takut itu sebenarnya Ismail kan tapi nggak aman kok aman Itulah alasan saya telat tidur tadi malam, teman-teman. Saya masih kepikiran itu dan saya bangun telat. Oke? Iya. Maaf ya, teman-teman. telat sampai 2 jam parah Parah jam 11. Parah. Kan jam kita 1 lebih, jam Cok. jam 11 jam 1 dia baru datang anjay Mana nanti disiksa kubur mana di delay ya nih. Anjir. Di delay pak ngantri dulu ya. Udah, ini kita ending aja nih, langsung closing aja nih. Sekarang 1 sampai 10 berapa rating kalian terhadap sisa kubur? Mana ya? Satu kata buat sisa kubur. Satu tobat. Tobat cok. Rating 1 sampai 10, apa ada satu kata buat sisa kubur? 9/9 Satu kata buat sisa kubur. satu kata keren Hah? keren Keren, anjir. Kalau gua ratingnya 1 sampai 10 adalah 9. Tidak 9,9, tidak 10 juga 9. Dan satu kata buat sisa kubur adalah serem. Serem aja. orang bisa rubah sih Asli serem. Tobat. Dia tobat, serem, keren. Dia keren. ya orang keren bukannya Atau ada kata lain? enggak si filmnya orang Iya, apa? filmnya Apa? kalau orang nontonnya mah kepikiran Gak kepikiran, benar. kepikiran Iya. kok bisa kepikiran Dan karena kita bakal tayangin ini secepatnya, dan saya yakin film Sisa Kubur masih tayang di bioskop, Ya. jadi saya sarankan untuk nonton Sisa Kubur juga. Dan Teman-teman jangan ya. nonton film bajakan sisa kubur, kasihan Joko Anwar. Ya. Asli. Kalau ada di TikTok, saya udah lihat di TikTok tuh muncul di FYP. Jangan nonton lewat TikTok. Di report saja, jangan ditonton report. Doain Iya. kena siksa kubur yang ngeribu itu, Cok. Yang ngebajak film Sisa Kubur, kena siksa kubur. Sisa Kuburnya adalah Dibajak. dibajak oleh jin ifrit. Iya, Cok. Oke. Nanti rohmannya dibajak kan. Asli aja, dibawa ke langit ke-8. ya dukung aja film-film Indonesia Iya, Gitu. Ya udah, sekian dari kita dari Content Culture Zone dari Main Studio. Saya Mankim. saya dari Saya Hans. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waktunya tidur.